Langkah awal teman-teman harus buka aplikasi ArcGIS Map. Yang kedua, teman-teman harus memiliki data JPEG-nya. Oke. Di sini saya sudah punya foto JPEG-nya. Yang berikutnya teman-teman harus aktifkan tools dari georeference. Caranya klik kanan di sini, bisa juga di Windows, di Customic, lalu kita ke toolbar, lalu kita cari georeference. Oke, jikalau sudah aktif teman-teman, yang perlu teman-teman lakukan adalah melihat kondisi koordinat dari titik patok awalnya. Yang pertama kita ambil dari posisi sini, sebelah kiri ya. Kita cari tanda place-nya. Oke, kita cari, ini langkah awalnya ya. Ada tutorial juga terkait dengan georeferencing peta. Tapi kita menggunakan peta Pulau Obi. Nah, untuk langkah awal teman-teman harus mencari posisi tanda place-nya seperti ini ya. Yang berikutnya teman-teman arahkan kursor ke georeference yang tanda add control point-nya. Kemudian kita zoom lokasi tanda place-nya. Kita cocokkan lalu kita klik kiri satu kali dan kita tarik. Oke, kita zoom. Oke. Nah, jikalau misalkan teman-teman punya koordinat yang ada di sini, tampilan di atas ini tertutup, maka posisikan dulu sehingga tidak tertutup. Begitupun dengan yang ini ya, karena nantinya kita akan masukkan data koordinat 2 ini. Nah, jikalau sudah teman-teman, klik kanan di sebarang ya. Di sini juga bisa, di sini juga bisa, di sini juga bisa, di sini. Intinya klik kanan saja. Lalu kita input X dan Y-nya. Berikutnya teman-teman isikan data X-nya. Untuk data X itu kalau nggak salah ini kita isi 98900. Lalu kita isi Y-nya 3101. Kemudian kita klik OK. Nah, pada tampilan awal georeference petanya, teman-teman jangan khawatir, tinggal klik kanan saja di peta geologinya, lalu kita zoom to layar. Untuk tahapan pertama sudah selesai, kemudian kita pergi ke tahapan kedua. Tentunya teman-teman harus mengetahui lokasi tanda place-nya. Kalau nggak salah di sini. Kita lihat. Ini ya posisi tanda place-nya. Berikutnya yang teman-teman lakukan adalah melihat titik koordinat yang Y-nya di atas dan X-nya di samping. Untuk X 98900 ya, jangan lupa 98900 kita hafal 98900. Oke, kita ke georeference ADD control point-nya, lalu kita ke tanda place. Klik kiri, lalu kita tarik dan klik kanan, kemudian kita input X dan Y-nya. Berikutnya kita isi X-nya 98900 yang ada pada isi sebelah kanan ini dan sebelah ini ya. Koordinatnya sama saja. Oke, kemudian kita isi yang Y 31500. Lalu kita klik OK. Nah, berikutnya teman-teman klik saja di sini lalu zoom to layar. Oke, untuk koordinatnya kita salah buat dan kita ulangi lagi. Jadi untuk posisi koordinatnya tadi itu salah ya teman-teman. Makanya yang kita perlu lakukan adalah di sini kita hapus dulu. Lalu kita masukkan datanya ulang. Jadi usahakan teman-teman punya posisi koordinatnya sesuai ya sebelum melakukan
georeference. Tadi yang kita masukkan adalah X 98900. Kita balik lagi X-nya 3 yang ini ya. 3, 10, sekian-sekian. Dan Y-nya 98900. Kita mulai. Klik kanan, input X dan Y-nya. Lalu kita isi X-nya 3, 10, 100. 3, 10. Dan Y-nya 98900. 98900. Kemudian klik OK. Lalu kita ke petanya dan zoom to layar. Berikutnya untuk tahapan kedua kita zoom ya. Lalu kita klik kanan. Kita scroll dulu untuk melihat posisi koordinatnya. Lalu kita klik kanan dan input X dan Y-nya. Oke, kemudian Y-nya kita isi 3, 15, 100. 3, 15, 100. Dan Y-nya itu 98900. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik kanan dan zoom to layar. Nah, jadi teman-teman, untuk koordinat yang X itu ada pada posisi di atas dan Y itu ada pada posisi sebelah kiri ya, kiri bawah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk tahapan ketiga kita cari koordinatnya. Tanda flashnya kita cari dan dapat. Nah, ini tanda flashnya ya. Kalau kita zoom, kita lihat pasti ada tanda flashnya. Ya, seperti itu kurang lebih. Berikutnya teman-teman melihat koordinatnya dulu. Tadi kan X-nya itu yang ini dan Y-nya itu ini. Oke, kita mulai. Ada di control point dan kita cerahkan ke tanda plus. Lalu kita klik kanan, input X dan Y-nya. Kemudian kita isi X-nya 320 100. 320 100. Bentar. Berikutnya yang Y-nya itu 83900. 83900. 83900 ya, duanya hapus. Jadi 83900 dan klik OK. Berikutnya klik kanan di layar petanya dan zoom to layar. Kemudian tahapan ketiga yang kita lakukan adalah tahapan keempat, kita zoom lagi dan ini ya, kita posisikan tanda plus-nya dan klik kiri 1 kali dan klik kanan lalu input X dan Y-nya. Oke, untuk Y-nya ada pada posisi ini ya, 83900. Kita isi 83900. Dan posisi Y-nya itu kita tidak tahu koordinatnya berapa tadi. Kita cancel dulu. Kita cancel lalu kita ini 310 100 ya untuk koordinatnya. Lalu kita klik kanan lagi, input X dan Y-nya. Ini kita tulis 310 100. Dan untuk Y-nya itu 83900 ya. 83900. Lalu klik OK. Nah, untuk tahapan kegiatan georeference sudah selesai. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih penasaran dengan hasilnya, teman-teman tinggal klik saja data log, lalu kita masukkan data SHP-nya ya. Ini data SHP yang sudah ada ya. Kita masukkan. Apakah sesuai atau tidak? Nah, untuk data SHP-nya sesuai ya. Apa bahasa orang kampung bilang, dia subaku tindis. Jadi cukup banyak. Selanjutnya teman-teman yang harus teman-teman bikin adalah membuat data SHP geologinya. Untuk caranya tanpa basa-basi langsung saja ikuti saya. Di sini kita taruh saja SHP geologi ya. Geologi Kota Ternate.
Kemudian pada tipe kita ganti polygon. Lalu kita klik edit dan kita posisikan koordinat sistemnya. Kita cari UTM, lalu kita cari zona WGS 1984, lalu kita northing, kemudian kita cari zona 52N. Lalu klik OK dan klik OK lagi. Untuk data SHP Geologi Kota Ternate sudah ada, namun formasi dari SHP-nya belum ada. Sehingga di sini yang harus teman-teman lakukan adalah mengaktifkan tools dari editor. Caranya klik Customic, lalu ke Toolbars, kemudian aktifkan editornya. Di sini saya punya sudah tanda centang, lalu kita klik editor saja dan start editing. Kemudian ke SHP Geologi Kota Ternate dan continue. Selanjutnya kita klik saja di sini, lalu klik saja SHP Geologi Kota Ternate-nya dan kita mulai memblok datanya. Kita ambil dari warna ini ya, warna hijau. Pelan-pelan dan pasti bisa selesai. Intinya sabar saja ya. Jadi yang mudah itu hanya tahapan georeferencing. Georeferencing saja itu hanya memerlukan waktu tak selama 1 jam. Sangat gampang. Yang lama itu nanti teman-teman buat data SHP-nya ya, blok per blok nih, orang sama-sama bikin. Oke, jangan lupa teman-teman harus merokok dan punya surya dan punya kopi ya. Supaya rileks. Jadi kalau untuk mau sorong kiri kanan nih peta, teman-teman tinggal ganti saja yang ini ya, yang pen ini. Intinya ikuti saja apa yang saya buat. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Ingat, orang cuma ambil warna hijau ya. Jadi sebentar baru ambil DP warna ini lagi. Intinya ambil satu persatu. Cukup lama dan makan waktu.
Ingat, kalau misalnya sudah masuk pada titik pertama lagi, kita klik 2 kali, lalu kita editor dan save editing. Kemudian kita cari lagi mau yang data SHP mana yang mau kita buat. Oke, saya akan blok lagi yang warna ini. Prosesnya sama ya teman-teman, tinggal teman-teman lihat saja. Jangan khawatir kalau misalnya teman-teman capek, istirahat. Klik 2 kali lagi dan editor lalu save editing. Oke, lumayan banyak ya teman-teman. Tapi masih kurang. Kita harus semangat lagi dan lagi dan lagi. Karena masih banyak simbol batuan yang belum kita ambil ya. Oke, lalu editor kita save lagi. Kita cari lagi mau yang mana kita akan blok. Kita ambil kecil-kecil dulu. Oh, sorry teman-teman. Salah ya. Oke, kita klik 2 kali dan editor lalu save editing. Berikutnya kita cari lagi simbol batuan yang mana yang nanti kita akan buat data SAP. Kita pilih yang ini dulu teman-teman ya. Jangan lupa ikuti terus langkah-langkahnya, karena kalau misalnya teman-teman ketinggalan 1 menit saja maka teman-teman sangatlah rugi. Sehingga saya perlu sarankan teman-teman harus nonton sampai habis. Kalau misalnya teman-teman hanya skip-skip saja, tidak ada ilmu yang bermanfaat. Dua kali lagi lalu editor dan save editing. Kita lanjut ya teman-teman. Klik editor lalu start editing. Kemudian kita klik SHP Geologi Kota Ternate dan continue. Lalu kita ke create vector, lalu kita klik saja ini. Kemudian kita mulai membuat data SHP-nya. Kita ambil warna pink ya teman-teman. Blok.
Oke, kita lanjut lagi.
Nah, untuk mempermudah teman-teman, teman-teman harus not color untuk warna dari SHP ini ya teman-teman. Ini klik kanan saja lalu kita not color. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman dalam pembuatan SHP dari peta geologi. Sehingga kalau misalkan warna ini kita rubah ya. Nah, misalkan pada warna ini, nah di blok yang besar ini teman-teman sebentar akan bingung ketika melihat dari data SHP yang bloknya kecil seperti ini ya, informasi yang bentuknya kecil seperti ini, sehingga disarankan teman-teman harus merubah ukurannya no color ya. Dan untuk tampilan garis dari SHP bentuknya poligon ini teman-teman ganti warna merah. Lalu untuk levelnya pakai warna nomor 2 ya. Oke. Nah, di sini yang perlu teman-teman lakukan pada saat mendapatkan satu formasi yang bentuknya seperti ini, ada di tengah-tengahnya juga ada, dan ada juga yang paling kecil. Nah, ini teman-teman yang teman-teman lakukan adalah memblok SHP yang di luar dulu. Nanti sebentar baru kita ambil di dalam. Saya bloknya ambil yang formasinya yang besar ya.
Oke, teman-teman, nanti teman-teman lanjutkan saja untuk informasi dari SHP Geologi Kota Ternate-nya ya, yang lain. Nah, karena di sini saya sudah punya data, saya hanya mencontohkan beberapa formasi saja. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan saja ya teman-teman, karena di sini masih banyak formasi atau simbol dari data SHP Kota Ternate untuk geologinya. Teman-teman tinggal klik saja editor lalu save, dan kita editor lagi lalu stop editing. Nah, di sini saya mencontohkan data saya ya. Di sini saya punya data di data peta geologi Kota Ternate lalu geologi data SHP. Nah, ini informasi peta geologi Kota Ternate secara keseluruhan ya teman-teman. Tinggal teman-teman sesuaikan saja. Di sini untuk yang saya punya baru setengah ya, belum seberapa lah istilahnya. Nah, di sini saya hanya mencontohkan tahapan dari pembuatan SHP Geologi Kota Ternate. Langkah selanjutnya, jika misalnya teman-teman sudah melakukan kegiatan pembuatan data SHP secara keseluruhan, nah yang berikutnya teman-teman lakukan adalah membuat keterangan dari blok per blok ini ya teman-teman, membuat keterangan. Nah, caranya teman-teman tinggal klik saja editor lalu start editing. Kemudian kita klik saja SHP Geologi Kota Ternate, lalu OK dan continue ya. Kemudian tak perlu klik saja di sini, tak perlu, karena teman-teman sekarang hanya tahapan pembuatan kolom keterangan ya. Maksudnya kolom keterangan dari simbol setiap blok SHP Geologi Kota Ternate. Nah, caranya klik saja di SHP Geologi Kota Ternate dan open attribute table. Lalu pada sini, pada tampilan ini, tampilan tabelnya, teman-teman tinggal klik saja di tab Aption-nya, lalu klik saja add file. Oh, sorry teman-teman. Sorry, teman-teman perlu stop editing dulu ya. Stop editing, lalu klik saja di sini dan add filenya sudah aktif. Lalu kita klik dan di sini kita tulis saja simbologi ya. Simbologi. Lalu di sini kita ganti teks dan klik OK. Nah, berikutnya teman-teman yang teman-teman lakukan adalah klik editor, lalu start editing, kemudian SHP Geologi Kota Ternate dan klik OK. Continue saja dan kita fokus pada penamaan kolomnya. Nah, untuk blok ini simbol batuannya, bentar ya, untuk peta JPEG-nya kita tarik ke atas. Untuk simbol batuannya itu GDLU ya. Teman-teman tinggal klik saja di sini GDLU. Nah, berikutnya klik lagi yang ini dan kita lihat simbolnya GDP ya. GDP. Bentar ya. Berikutnya yang selanjutnya. Simbol GML5. Kita tulis lagi GM masih L5. Berikutnya GDPL. Kita tulis GDPL. Yang berikutnya masih sama ya, ini GDPL juga ya. GDPL. Berikutnya, nah untuk yang ini GMLM ya. Kita zoom saja. Ya, GMLM. Kita tulis GMLM. Ingatkan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum bisa mengetik simbol dari formasi batuannya, misalkan kayak gini nih, belum bisa diketik keterangannya, teman-teman harus edit ya, baru start ya. Nah, sini saya sudah start editing awalnya, jadi untuk penamaan kolom simbol ini bisa diselesaikan. Nah, untuk warna ini karena tidak ada simbol keterangannya di blok ini, sehingga kita sesuaikan saja warnanya ya teman-teman. Tinggal klik saja lihat GDLU. Oke, untuk warna yang ini GDLU ya teman-teman. GDLU.
Berikutnya masih sama ya teman-teman, GDLU juga. GDLU. Berikutnya untuk warna coklat GDPL ya. GDL. Lihat GDPL. Berikutnya untuk simbol ini, untuk yang blok besar ini simbolnya GMTF. GMTF. Berikutnya untuk simbol ini teman-teman GMLU ya. Berikutnya teman-teman tinggal lihat lagi. Nah, untuk warna ini teman-teman tinggal cocokkan saja, sesuaikan warna dari SHP simbol dari ini ya. Kita cari saja, karena di sini tidak ada keterangannya. Kita menyesuaikan saja untuk warnanya ya. Bentar ya. Kalau nggak salah sama dengan warna ini ya. Kita zoom saja, lalu kita lihat GTP. Oke, untuk simbol yang di atas itu GTP ya, untuk yang ini. Berikutnya kita cari lagi. Nah, untuk yang berikutnya, untuk yang simbol ini, di sini warnanya sama dengan yang di bawah ini ya. Jadi kita taruh saja al di sini. Al. Kita cari lagi yang berikutnya, masih sama ya, al juga. Dan kita cari lagi. GML7 ya, teman-teman. GML7. Oh, bentar ya. Please GM spasi 7. Berikutnya, nah untuk simbol yang ini sama dengan yang di bawah ini ya, untuk warnanya. Jadi kita sesuaikan saja warna ini simbolnya apa. GML3 ya teman-teman. Tulis saja di sini GML3. GML3. Selanjutnya kita cek lagi. Nah, untuk yang ini GMBF ya teman-teman. GMBF. Berikutnya, nah ini tadi GML3 ya. GML3. L3. Berikutnya kita cek lagi. Ini keterangan namanya GMLU. GMLU. Berikutnya, yang besar ini teman-teman GMPT ya. GMPT. Berikutnya ini GMPM ya. GMPM. Dan berikutnya lagi. Nah, untuk yang warna ini kita sesuaikan ya. Warnanya biru tua ya. Ambil yang biru tua ini. GML6. Ini ya teman-teman. GML6. GM6. Yang berikutnya, untuk simbol dari hijau tua ini kita cek saja di keterangannya ya. Keterangan. Oke, yo GDBF ya teman-teman.
dia sama persis dengan, oh tidak. Ya ini ya, hijau tua ini GDBF ya. Kita tulis saja GD. Oke, berikutnya kita cek lagi. Untuk yang ini apa ya? Mantan ya. Oke, berikutnya untuk simbol yang ini kita tulis GM. Oke. Berikutnya GM L4 ya. GM L4. Oke, karena di sini simbol dari formasi batuannya sudah selesai ya. Karena sini hanya 24 formasi atau 24 simbol yang saya buat ya. Sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak sekali. Nah, kalau misalnya sudah, teman-teman klik saja editor dan save editing ya. Kemudian editor dan stop editing. Berikutnya untuk yang ini close saja. Di sini kita lihat ya jumlah dari total dari keseluruhan SHP dari formasinya ya. Kita lihat. Open attribute table. Untuk totalnya itu semua 78 ya. 78. Sedangkan yang di sini hanya 24. Jadi masih banyak ya. Masih banyak yang belum saya buat. Tapi langkahnya sama ya, teman-teman. Langkahnya sama. Nah, di sini kita data yang untuk yang barusan saya buat tadi saya hapus dulu ya. Karena apa namanya? Untuk SHP yang nantinya kita pakai itu yang secara keseluruhan ya. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja langkah-langkahnya sama ya. Tidak perlu khawatir karena langkah-langkahnya sama. Oke, selanjutnya yang selanjutnya teman-teman lakukan adalah ya. Yang perlu teman-teman lakukan itu mengatur posisi layers petanya. Klik saja file dan pack and print setup, lalu kita cari A3-nya dan kita ke landscape dan klik OK. Lalu di sini kita layout view. Kita cek. Nah, ini kita posisikan saja. Kita posisikan. Nah, yang berikutnya teman-teman lakukan adalah pewarnaan dari setiap SHP, setiap formasi simbol batuannya ya. Caranya itu klik kanan saja di sini, lalu kita open attribute property ya. Property, lalu kita ke simbologi dan ke kategori dan kita ganti geonya dan add all file. Lalu kita klik OK. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di sini belum sesuai dengan warna yang aslinya ya. Belum sesuai dengan warna yang aslinya. Nah, warna aslinya seperti ini ya. Tinggal teman-teman kita mulai rubah satu per satu ya. Nah, tinggal kita klik saja di bawah. Untuk peta JPEG-nya kita taruh ke atas ya, biar sebentar pada saat kita rubah warnanya itu dia mempermudah kita ya. Nah, di sini Danau Laguna. Danau kita taruh warna ini saja ya. Danau Tolire kita taruh warna ini saja. Tolire kecil pun kita taruh warna ini. Nah, berikutnya untuk simbol GDL ya, GDL. Kita cari di sini untuk simbol GDL itu yang mana? Bentar ya. Kita fokus pada simbol pada keterangannya ya. Keterangan yang ada di peta JPEG-nya. Kita cari. Nah, untuk GDL ini warnanya seperti ini ya. Kita rubah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, berikutnya yang GDLU itu warnanya hijau ya. Dia tua ya GDLU. Oh sorry, tidak terlalu tua. Ini saja. Yang berikutnya GDLA.
GDLA itu warna ini ya, kita lihat. Agak ke terang-terangan ya. Kemudian GDP ya. Kita ganti lagi. Oh, sorry. Kayaknya ini deh. Berikutnya GDPF ini. Kita ganti lagi untuk warnanya dan kita GDPL ya. Jadi sorry teman-teman. Untuk apa namanya? Berubah warna dari simbol ini, teman-teman tinggal klik saja ya di kotak-kotak seperti ini, klik kanan ya, klik kanan baru kita pilih saja salah satu warna yang sesuai di kolom keterangan ini ya. Kemudian GDPL coklat ya. Ini coklatnya mana ya? Coklat. Ini ya. Nah, ya. Yang berikutnya GML1 ya. GML1. Kita ganti agak kemerah-merahan gitu ya. Ganti ini saja ya. Kemudian GML2. Kita ganti. Oh, sorry. GML2. Kemudian GML3 ya. Nah, untuk GML3 itu ada simbol plus-plusnya gitu ya. Ini. Jadi caranya itu klik saja di sini, klik kiri ya. Dan kita cari simbol yang ada plus-plusnya. Kita cari simbolnya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum ada nah, berikutnya teman-teman kalau misalnya belum ada simbol dari plus-plusnya itu yang seperti di GML3 ini, perlu teman-teman lakukan itu aktifkan semuanya ya di sistem reference. Namun kita cetak semua. Kita cetak. Centang ya, cetak. Ini cari geologi mana? Ini geologi. Klik OK. Di sini banyak ya, banyak simbol. Tapi di sini yang kita butuhkan hanya simbol plus-nya saja. Kita cari. Nah, ini ya. Untuk simbol plus-nya yang ini ya. Dan kita klik edit simbol. Dan di sini kita ganti warnanya itu tua ya. GML3 itu warnanya tua. Nah, warnanya seperti ini ya. Sesuaikan saja. Dan klik OK. Lalu OK lagi. Nah, berikutnya GML3. Oh, sorry teman-teman. GML2 itu, sorry teman-teman ya, salah. Untuk GML2 itu ternyata ini ya. Kita rubah saja. Nah, untuk GML2 itu warnanya yang ini ya. Tinggal teman-teman sesuaikan saja. Sorry. Oke. Ini ya GML3 ya. Tadi saya salah klik atau memang saya kira tadi itu GML3 ya. Ternyata bukan. Kita ganti. Kita klik OK. Lagi. Nah, untuk GML3 sudah ya. Kemudian GML4. Kita cari. Nah, ini sama ya, warnanya sama lagi. Hanya sedikit mudah. Kita ganti tanda plus-nya mana? Ini kita ke edit simbol dan kita ganti. Oke, kita klik OK dan kita klik OK lagi. Berikutnya GML5. Nah, GML5 biasa-biasa saja. Kemudian GML6. Kemudian GML7. Kemudian
Kemudian GML8. Nah, untuk GML8 sama ya, tanda plus juga. Edit simbol dan kita ganti warnanya. Ini ya, kita pakai warna itu saja. Lalu klik OK dan kita klik OK lagi. Kemudian GMTF. GMTF. Nah, simbolnya itu seperti ada kerikil-kerikil gitu ya, GMTF. Kita cek di bawah. Nah, ini ya simbolnya. Kemudian ke edit simbol, lalu kita ganti warnanya. Oke, dan kita klik OK dan klik OK lagi. Terus berikutnya GMLU. GMLU. Berikutnya GMBF. GMBF sama ya, sama dengan GMBF ya. Sama dengan GMTF ya. Ada kerikil-kerikilnya gitu. Kita cari simbolnya, kawan-kawan. Lalu kita klik edit simbol dan kita ganti warnanya. GMBF. Lalu kita klik OK, tunggu, kita ganti lagi. Lalu kita klik OK dan klik OK lagi. Kemudian GMLM. Untuk GMLM tuh ini, sesuaikan saja teman-teman, tidak perlu takut ya. Kemudian GMLT. GMLT. Ketik. Kemudian GMPF. GMPF. Ini saja. Kemudian GMPM ya. Ini. Kita sesuaikan saja teman-teman. Berikutnya GMPT. Berikutnya GMTR ya. Mana GMTR? Halo, GMTR. Ayo teman-teman, mana? Tidak melihatnya. Oh. Kayaknya salah nih. Salah penulisan simbol nih. Karena di sini tidak ada GMTR. GMPT ya. Oh, sorry, ada ini. Oh, ini GMPT. Yang ini ulang. GMTR. GMTR. Nah, kalau misalkan ada penulisan simbolnya salah, yang perlu teman-teman lakukan itu cek datanya ya. Kita cek datanya. Kita tarik ke atas. Lalu kita cek. Open attribute table. GMTR. Ini ya. Ini simbolnya ada di sini. Lalu kita scroll ini ke bawah. Kita lihat. Untuk GMTR itu ini ya. Sebenarnya ini bukan GMTR ya. FR, teman-teman. Jadi hati-hati ya, jangan sampai salah penulisan ya. Ini GMFR. Lalu kita editor saja ya, start editing. Kita rubah ya. Kita hapus GMFR ya. Nah, gitu. Lalu kita klik editor dan stop editing. Editor dan stop editing. Berikutnya GMFR ya. Nanti lihat saja ya. Untuk GMFR itu kita pakai simbol yang ada tanda batu-batunya ya, kerikil-kerikilnya. Ini ya. Kemudian kita edit simbol dan kita rubah warnanya. Kemudian GDLU kita ganti warnanya. Jadi sesuaikan dengan keterangan yang ada di JPEG ya. Kita cek lagi. GTLU. Nah ini ya.
warnanya sudah hampir mirip ya. Kemudian GTIG ini juga GTLA dan juga sama mirip ya. GTP, nah GTP kita ganti dulu ya. Untuk GTP itu simbolnya agak muda gitu. Kemudian untuk yang AL sama ya, sama warnanya, tapi kita pakai cat saja. Kemudian untuk PR itu dia agak terang dan ini sama ya, mirip. Sama atau mirip ya teman-teman. Oke, yang perlu teman-teman lakukan berikutnya, karena di sini sudah saya buat pewarnaannya dan mudah-mudahan teman-teman juga sudah selesai ya, sama seperti yang saya buat. Berikutnya kita hapus saja untuk SHP yang peta JPEG-nya ya, yang ini. Kita hapus, remove, ini kita simpan. Nah, mungkin tutorialnya sampai di sini dulu ya teman-teman.